Shalom, jumpa lagi kembali di YouTube channel saya. Saya akan membawakan firman Tuhan yang sangat memberkati dalam hidup saya, dan saya berharap sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan juga diberkati dengan firman-firman Tuhan yang menjadi pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan saya. Ya, saat ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang mendengar. Ya, ada yang melihat, ada yang mendengar. Ya, mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar. Jadi belum melakukan loh, baru mendengar saja. Nah, saya diberkati sekali oleh firman Tuhan di Roma 10 ayat yang ke-17 ya. Roma 10 ayat yang ke-17, saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menghafal ayat ini, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Jadi iman kita itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ternyata mendengar itu ada istilah bahwa mendengar lebih baik daripada berkata-kata. Hendaklah kita, firman Tuhan katakan, kita cepat mendengar namun lamban untuk berkata-kata ya. Itu saat ini kenapa saya katakan bahwa mendengar. Kita yang usia lansia kadang punya kendala untuk membaca ya, melihat. Kita harus cari kacamata dulu, tapi ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya, firman Kristus. Nah, saya mau menyaksikan bahwa ya, suami saya juga karena tidak bisa melihat, tapi saya menekankan bahwa dari dia mendengar firman Tuhan, di imannya itu semakin akan dikuatkan. Bahkan ada satu lagi ayat firman Tuhan yang sangat terkenal sekali di Ulangan ya. Ulangan 28-nya. Mana tadi itu? Ulangan 28 itu judulnya berkat. Judulnya berkat. Ini semua orang menyenangi perikop ini, karena di situ janji-janji Tuhan sangat indah-indah sekali, seperti dikatakan bahwa segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu ya. Terus ada lagi dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu di ayat yang ke-13 ya. Setiap banyak sekali orang yang mengumandangkan firman ini, tapi bagaimana untuk kita menjadi kepala atau bukan menjadi ekor? Saya melihat di dalam ayat yang pertama itu mendengar ya. Di sini dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu ya, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia ya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang dikusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi ya. Jika engkau baik-baik mendengar ya, jadi mendengar ya. Mungkin ini salah satu juga yang saya pegang dalam kehidupan saya, sehingga anak-anak saya bisa menduduki bangsa-bangsa ya. Bukan berarti saya udah merasa hebat, tidak, tapi di sini mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Ya, setia mungkin ya belum sempurna, tapi Tuhan Yesus katakan kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan
mempercayakan kita perkara yang besar. Jadi kesetiaan itu dimulai dari yang kecil-kecil saja, ya, dari yang kecil-kecil sehingga Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ya, di ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan suara Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana sih mendengar suara Tuhan? Ya, ada orang yang mendengar secara audible, ya, ada orang mendengar suara Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin kita lagi mencari jawaban-jawaban masalah dalam hidup kita dan kita ketemu pengkhotbah yang memberikan kita suatu jawaban yang mungkin lama kita cari. Inilah kita mendengarkan suara Tuhan. Atau kita membaca firman Tuhan dan kita merasa diberkati oleh firman itu. Itulah yang namanya kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan. Dan ada janji-janji dari ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-14 ya. Bapak Ibu baca sendiri Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 karena itu sangat memberkati saya. Ya, mungkin saya akan akhiri bukan kesaksian saya tapi ada satu cerita yang saya pernah baca di YouTube apa di mana tuh saya baca ya, ada seorang gadis umur 12 tahun. Dia anak seorang misionaris yang ditugaskan di Cina ya, dan karena kedua orang tuanya mati terbunuh oleh komunis di sana, tinggallah seorang anak gadis ini ya yang cinta Tuhan luar biasa dan punya kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, pemerintah di sana itu mempekerjakan dia di tambang ya, di tambang. Saya juga nggak tahu tambang apa, tapi itu tambang di bawah tanah ya, ya tambang semua di bawah tanah ya. Nah, tugas anak gadis ini hanya menekan tombol bila ada bahaya. Mungkin sudah ada kalau tombol ini apa, tombol ini apa, dan itu sudah dilatih. Nah, satu kali waktu dia bertugas untuk menjaga tombol itu, dia mendengarkan suara secara audible ya, tekan yang merah. Padahal itu yang merah itu adalah kode untuk bahaya gitu. Dia takut, tapi 3 kali dia mendengarkan suara Tuhan itu, tekan yang merah. Akhirnya dia tekan yang merah, semua pegawai tambang itu sekitar jumlahnya 3.000 orang keluar dari bawah tanah. Dan setelah beberapa menit mereka keluar dari tanah itu gempa bumi besar melanda daerah itu sehingga tempat itu tertimbun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, saya sendiri merinding mendengar cerita ini ya. Akhirnya pemimpin dari perusahaan tambang itu mendatangi seorang gadis, menanyakan bahwa kenapa kamu bisa menekan tombol itu dan bisa menyelamatkan 3.000 orang, anak gadis 12 tahun. Dan dia menjawab bahwa Tuhan yang aku sembah yaitu Tuhan Yesus menyuruh saya untuk menekan tombol ini. Dan dari suara yang dia dengarkan itu 3.000 orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, sujud menyembah kepada Tuhan hanya karena mendengar oleh suara Tuhan. Sebab itu mari kita gunakan telinga kita bukan untuk mendengarkan gosip atau yang kata-kata yang gak bagus, tapi mari kita menggunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu kali waktu juga saya pernah mengalami telinga saya kayak mendung itu mengganggu sekali saya, dan apa yang saya lakukan, saya perintahkan keluar, hai engkau iblis yang mengganggu telingaku, karena telinga ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Telinga ini dilewati oleh firman Tuhan, bukan tempatmu di sini. Dan betul-betul apa yang mengganggu pendengaran, mengganggu telinga saya itu hilang
dalam sekejap. Jadi itulah kesaksian-kesaksian bagaimana kita melatih untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.